Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Uni sekalian? Ya, oke. Saya harap kalian baik-baik saja. Sediakan buku catatannya, perhatikan video saya, catat apa yang penting, dan video saya ini ada penjelasan, catat juga, dan jangan lupa tugasnya diselesaikan. Nah ya, oke. Pagi ini kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kaidah pencacahan, yaitu materi kombinasi. Ya, nanti akan ada perbedaan, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Harus kamu tahu apa itu perbedaannya. Jadi apa sih Umi kombinasi itu? Oke, semalam permutasi ya. Permutasi itu adalah apa? Ya, susunan objek-objek yang sangat memperhatikan urutan, Oke. Jadi di sini kombinasi itu apa, Umi? Oke, kita bahas dulu. Lihat kasusnya ya. Sebuah kejuaraan sepak bola antara kelas di SMA ya, diikuti oleh 10 kelas. Berapakah banyak cara penyusunan pertandingan sepak bola tersebut? Saya ulangin, sebuah kejuaraan sepak bola antar kelas di SMA diikuti oleh 10 kelas. Berapa banyak cara penyusunan pertandingan sepak bola tersebut? Kasus di atas menuntut kita untuk dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Jika sebuah pertandingan adalah pertandingan kelas A melawan kelas B, maka hal itu sama saja dengan B melawan dengan A, ya. Jadi A melawan B sama aja dengan B melawan dengan A, itu sama aja. Atau kelas C melawan A sama aja dengan kelas A melawan dengan C, ya. Itu sama saja. Jadi bagaimana Mi cara penyelesaiannya? Kasus jenis yang tadi itu memperhatikan urutan karena terdapat dua hal yang dapat dianggap sama. Ya, dua hal yang dapat dianggap sama. Berbeda dengan kasus penyusunan angka puluhan dari 6 dan 9, maka hasilnya 69 dan 96, di mana angka 69 dengan 96 itu jauh berbeda. Itu seperti pada permutasi ya. Kalau di sini berbeda dia. Ini bukan penyusunan angka, tapi dia lebih kepada kombinasinya. Jadi apa itu kombinasi Mi dari kasus yang tadi? Susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan seperti kasus tadi itu dinamakan kombinasi. Kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Angka itu memperhatikan urutan, di mana 69 ini ya, 69 itu tidak sama dengan 96, itu jelas sekali. Kalau yang tadi kelas A melawan kelas B itu sama aja dengan kelas B melawan A. Itu tidak memperhatikan urutan. Bisa saja menjadi kelas A melawan C atau C melawan A. Nggak harus A melawan B dulu. Itu namanya kombinasi, di mana objek-objeknya tidak memperhatikan urutan. Oke, rumusnya apa Mi? C di sini disebut dengan kombinasi ya, C besar ya. Jangan kamu ganti yang lain, tapi kalau dia P itu permutasi, kalau di sini C kombinasi. NK tetap sama juga, N itu jumlahnya atau banyaknya susunan, K itu adalah banyaknya susunan yang akan diambil, oke? N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial lagi. Kalau permutasi tadi, di sini dikali K faktorial saja, dikurang K faktorial saja. Kalau dikombinasi, dikali lagi dengan K faktorial. Oke? Contoh soal. Ini ada apa namanya ini dulu waktu saya dulu sekolah ya, ini kartun. Ya. Ada Sanji, ada Nami, ada Lutfi, ada Zoro dan Usopp. Jika guru menguji akan mengambil 2 orang sekaligus untuk diuji, jadi dari 5 orang ini akan diambil oleh seorang guru 2 orang sekaligus tanpa diuji. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan urutan. Terserah mau ngambil yang mana aja. Sedangkan kalau permutasi dia lebih kepada urutannya.
Banyaknya susunan yang mungkin adalah, jadi tanyanya apa? Berapa banyak susunan yang mungkin dapat diambil dari 5 ini, dapat diambil 2 orang sekaligus tanpa diuji, artinya dia tidak memperhatikan urutan, nak ya. Oke, kita lihat analisisnya dulu. Jika guru tersebut mengambil Sanji dan Nami untuk mengikuti ujian, hal ini sama aja dengan memanggil Nami dan Sanji. Jadi kalau Nami dan Sanji ini diambil 2 orang nih ya, sama aja dengan Sanji dan Nami. Atau Lutfi dengan Zoro, itu sama aja dengan Zoro dengan Lutfi. Oke, kasus ini adalah jenis kasus yang tidak memperhatikan urutan. Artinya dia menggunakan kombinasi. Di mana Sanji ini ya, banyaknya susunan yang berbeda yang mungkin dapat kita buat adalah pertama Sanji dengan Nami, itu sama aja dengan Nami dengan Sanji ya. Yang kedua Sanji dan Lutfi, kemudian Sanji dengan Zoro, Sanji dengan Usopp. Ini deretan dari si Sanji. Nami dengan Lutfi atau Lutfi dengan Nami itu sama. Nami dengan Zoro atau Zoro dengan Nami itu sama, ya. Kalau tadi kan 1 dengan 2, 2 dengan 1 itu berbeda. Atau 21 dengan 2, 1, 2 itu sangat berbeda. Itu kalau permutasi. Kalau kombinasi dia itu sama. Si A dengan B, B dengan A itu sama, ya. Karena dia tidak memperhatikan urutan. Jadi banyaknya susunan yang berbeda mungkin adalah 10 susunan. Gila dia. Kalau kita menggunakan cara penyusunan biasa tanpa menggunakan rumus. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Ini dia. CNK. Tadi ada 5 orang, nak ya. 5 orang. Banyaknya orang tadi 5 orang yang akan diambil 2. Nah, jangan lupa 2 ya. Oke, 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 dikurang 2 dulu, hasilnya 3 faktorial dikali 2 faktorial lagi kan? Karena yang diambil 2 orang lagi. Oke. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa saya stop di sini? Agar 3 faktorialnya ini habis dengan 3 faktorial di bawah. Sisalah 2 kali 1, maka 4 kali 5 20 dibagi 2, hasilnya 10. Sama dengan susunan biasa tadi ya, yang ini 10, atau dengan cara seperti ini 10. Jadi, berapa banyak susunannya? Ada 10 susunan yang berbeda. Oke, itulah menggunakan kombinasi, sangat gampang ya. Berikut akan ada tugas, saya harap kamu sudah jelas penjelasan dari saya ini. Sudah tahu perbedaan antara permutasi dengan kombinasi, saat kapan permutasi itu digunakan, saat kapan kombinasi itu digunakan ya. Nih, ini belum tugas ya, ini masih contoh soal lagi ya. Sebuah tim basket memiliki 11 orang pemain. Dalam suatu pertandingan akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Jadi 11 orang pemain akan dipilih 6 orang sebagai cadangan. Berapakah banyak cara untuk memilih pemain cadangan? Katanya, ini ada pilihannya ya, A, B, C, D. Kita lihat. Nih, kita menggunakan CNK. Kenapa? Dari 11 orang akan diambil 6. Kan gampang ya. Maka 11 faktorial per 6 faktorial, boleh 6 yang di depan atau 6 yang di belakang sama aja nak ya. Kalau dikali itu sama aja. 11 dikurang 6 faktorial adalah 5 faktorial. Maka 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dikali 6 faktorial, stop di sini. Biar mati dengan 6 faktorial di bawah. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 462. Itu gampang sekali ya. Jadi kalau dia ada 11 orang diambil 6, langsung aja dia ke kombinasi. Kenapa? Dia tidak memperhatikan urutan. Dia diambil secara acak. Kalau tadi susunan buku itu kan diambil benar-benar disusun lagi gitu kan. Dia diambil tidak secara acak, dia diambil benar-benar memperhatikan urutan, di mana matematika, kimia, fisika tidak sama dengan matematika, fisika, kimia, itu berbeda. Kalau kombinasi
itu sama saja dengan A dan B sama aja dengan B dan A, itu sama ya. Sekali lagi saya bilang, saya harap kamu sudah paham kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita kombinasi. Kenapa? Setelah pertemuan ini akan ada soal-soal dan soal. Kamu harus membedakan mana permutasi dan kombinasi. Oke? Berikut akan ada tugas dari saya. Apa tugasnya ini? Ini dia tugasnya. Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa wajib mengerjakan 5 soal dari 8 soal. Ada 8 soal nih, dikerjakannya 5. Berapa banyak cara yang mungkin dia dapat memilih soal yang akan dikerjakannya? Dari 8 soal dikerjakannya 5. Jangan lupa ya, bagaimana cara mengerjakannya? Gampang sekali nak ya. Silakan kerjakan tugas ini di buku latihan dan foto kirim ke saya. Jangan lupa dicatat penjelasan dari saya. Terima kasih. Berakhirlah penutup dari bab ini. Nanti akan ada soal-soal di pertemuan selanjutnya. Saya harap kamu sudah paham. Jangan lupa perbedaan kombinasi dan permutasi tadi itu sangat jauh berbeda, di mana permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Terima kasih untuk hari ini. Selamat menjalani atau mengerjakan tugas dari saya. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.